Kisah Tono Tini kedua. Anak cucu Tono Tini setelah berusia belasan tahun, mereka mengetahui, melihat berbagai agama. Ada Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, dengan cabangnya Kristen, Katolik, Protestan, dan lain-lain, Konghucu, dan berbagai aliran kepercayaan. Dalam perdebatan anak-anak menyaksikan itu, baik yang keras, ada dialog yang tanpa cemooh. Kita lihat itu, kalau perdebatan keras, memang tampaknya pinter-pinter itu, ingatannya kuat, hafal surat ayat sekian-sekian gitu. Tapi kemudian saling menyalahkan, saling menyesatkan, dan bahkan diikuti dengan tertawa terbahak-bahak untuk menutupi kekurangannya itu sambil mencemooh lawan bicaranya. Anak menyaksikan itu. Kemudian mereka ini perlu petunjuk bagaimana cara menilai agama. Jangan sampai tersesat, sebab ada toh yang beragama karena mengikuti orang tua atau pengasuh panti asuhan misalnya, mereka mendidik agama. Ada karena suka atau benci terhadap peristiwa pemeluk-pemeluknya. Ada pula yang karena mengikuti pacar, pernikahan. Nah ini dasarnya kan hanya karena didorong, dipengaruhi oleh nafsu seks dan harta mungkin, atau menerima bantuan apa gitu. Terus ada beragama karena mendapat jabatan atau penghasilan. 5, ada karena mengaku bermimpi atau terima bisikan gaib, dan hanya karena yang mendengar adzan, ada karena jilbab dan lain-lain. Itu terjadi pada banyak kita saksikan. Terus sebenarnya kalau sudah terlanjur begitu, maka sebenarnya yang benar itu nomor berikut ini, yaitu berdasarkan ilmu, mempelajari agama berdasar dalil akli dan nakli. Nomor 6 ini, karena ada petunjuk innama yakhsyallahu min ibadihi ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari para hamba ini adalah ulama. Itu surat Al-Fatir ayat 28. Jadi berdasarkan ilmu, yang bisa takut kepada Allah karena berdasar ilmu. Mereka yang karena pacaran, pernikahan itu didorong oleh nafsu, dan karena tidak mendapat ilmu. Nah lalu kalau berdasar ilmu, mempelajari itu, apa yang jadi objek penelitiannya apa? Yaitu 1, perlu diteliti berdasarkan dalil akli dan nakli, sumber ajarannya, yaitu kitab sucinya. Apa masih asli dari Nabi Rasulnya, atau sudah berubah, tambah kurangi oleh penulis-penulisnya, pengikutnya. Terus perlu diselidiki pembawanya Nabi atau Rasulnya, apa punya mukjizat sebagai bukti dia punya kelebihan. Jadi ada agama unsur gaib, agama itu ada unsur gaibnya gitu. 3, apa siapa Tuhannya berdasar dari akli dan nakli.
Karena kita lihat itu perdebatan siapa apa Tuhan, mereka tampaknya memang dengan suara meyakinkan, mencemooh, mentertawakan. Anak-anak kan perlu diberi petunjuk berdasarkan ilmu. Terus kita selidiki ajaran ibadah dan muamalahnya bagaimana. Nomor 5, sejarah sejak anak akhirat mengarutnya di bumi ini. Objek penelitian ini akan kita bicarakan pada video berikutnya. Masalah ketuhanan, masalah kenabian, masalah kitab suci, nanti mari kita bicarakan. Karena memang di dunia ini kan ratusan juta miliaran, malah ada yang memang suka melihat debat keras seperti yang kita lihat itu ada memang. Ada yang juga yang senang yang tidak saling mencemooh itu oleh tokoh-tokoh dunia. Tapi mungkin juga ada orang yang ingin melihat lewat lain yang biasa-biasa saja, seperti angkatan tua seperti saya ini, ingin juga menebar manfaat. Sebab Allah memberi kita manusia itu mesti ada kelebihan dan kekurangan.